Hey, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi sama gue Benny Saputra dari One Tree Motorshop. Apa kabar kalian semua? Gue yakin kalian semua baik-baik aja. Semoga baik-baik aja. 2025 kita masih di awal tahun dan kita memulai semuanya dengan optimisme dan kita yakin semuanya pasti akan dibukakan jalan dan sehat selalu. Amin. Amin. Nih, malam ini gue pengen kasih lihat kalian sebuah motor yang sangat spesial. Motor lama, motor usang, motor yang kemungkinan sudah tidak banyak dilirik oleh banyak daripada pemotor di Indonesia. Tapi sebenarnya punya sejarah unik, punya ciri khas unik, layaknya motor yang kalian lihat di depan ini. Dan ini builds-nya sangat amat spesial. Makanya kita harus lihat ceritanya dan apa aja yang dilakukan sama ownernya. Oke? Nah, sebelum kita bercerita, kali ini saya duduk ya. Kemarin malam habis begadang, jadi energi itu kayaknya, kayaknya energinya lagi habis. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita pengen bercerita tentang motor ini. Motor ini ada Ducati 848 Evo, which is very popular back in couple years ago. Adalah motor Ducati idaman setiap para lelaki di Indonesia. Sell really well dan memang saya harus akui, kalau di tahunnya, entah lu mau pakai moge Jepang gimana, saat lu lihat orang bawa Ducati 848, itu rasanya kayak laki, ganteng, jaket kulit, kacamata hitam, kelas. Memang dari dulu Ducati itu menunjukkan suatu ada badge premium dan juga elegansi dan aristokrat feel kalau pakai Ducati, apalagi merah. Saya pernah tes loh. Kalau ngetes ya, cewek atau ibu-ibu atau wanita atau pacar atau temennya cewek siapapun, kalau ditanya, dia tuh mengenali motor itu cuma ada dua. Rata-rata yang jawab. Antara motor lu Ninja atau motor lu Ducati. Tuh labelnya. Nah, tapi bukan itu yang kita ngomong. Jadi ini kita punya teman, namanya Om Jepta, di mana tiba-tiba dia beli Ducati 848 Evo. Doi berusaha untuk mencari unit tersegar yang ada di market. Dan dia dapat, cuma begitu sudah dibeli dan dibuka, ternyata banyak, karena beli second ya, jadi ada resiko di mana terakhir dia menemukan bahwa banyak cacat atau tidak perfect di motornya. Karena motornya berencana untuk dipakai dan dikoleksi, jadi dia kecewa. Dia kecewa, lalu bawa ke One Tree, ngobrol-ngobrol kita. Saya tahu banget dia suka banget sama nih motor Ducati dan dia pengen kolek. Dan ini menjadi suatu pajangan di rumahnya sebagai prestasi pribadi dia. Ya mungkin Om Jepta kan kerja, ya kan, sukses. Setiap laki-laki itu perlu loh, award buat dirinya sendiri, ya kan? Daripada gayung pink, mendingan yang begini kan? Nah, jadi Om Jepta, karena hatinya, passionnya dan itu, saya bilang, ayolah kita restore. Motor ini sangat layak. Kita cek, yang penting chassisnya lempeng, mesinnya bagus, semua barang komponen yang essential bagus, body dan lain-lain kita bisa perbaiki. Karena awalnya bodinya nujubila, parah. Dan akhirnya ditacap, jadi deh 848 Evo seganteng ini. Plus dia melakukan modifikasi di motornya. Makanya saya mau bahas. Kalau kita ngomongin cuma modifikasi ataupun restorasi yang dilakukan di motor ini, bagi saya rasa semua motor sama aja ya, semua orang bisa melakukan. Dan juga ibaratnya banyak orang bilang kurang berarti. Tapi kenapa motor ini mau saya bahas? Karena bagi saya essence ceritanya, cerita di balik motor ini, wow, itu yang tidak bisa dihargai pakai uang mata uang manapun. Begitu.
Dan itu menunjukkan kecintaan dan passion seseorang, dan passion bisa merubah tekad seseorang gitu. Nah, kita bahas motor ini. Oke, ya. Yang pertama paling pasti kalian lihat body works-nya. Body works-nya awalnya yang setelah kita periksa itu sebenarnya bodinya motornya pernah jatuh ke kanan. Karena pernah jatuh ke kanan, cuma di dempulnya kurang bagus, di catnya nggak bagus, alhasil kita melakukan repaint. Kita copot, kita repaint total, yang patah-patah klip ketemu dah tuh. Banyak yang patah, terus juga dudukan lampu itu patah. Sedangkan Om Jepta itu orangnya quite perfectionist. Even kita bisa touch up sampai lu nggak kelihatan, masalahnya dia sudah tahu. Kalau dia udah tahu, tidurnya nggak nyenyak. Jadi mau nggak mau, oke, nggak apa-apa. Kita repaint, kita tes dulu, kita remake semua masalah plastik, dudukan, dan lain-lain. Hasil waktu itu jadilah nih, pakai merah yang merona, pakai cat dengan bahan catnya pakai gelas surit, dimana hasilnya kita pengennya bener-bener sempurna, tipis, nggak ketebelan pernisnya, nggak ketebelan base kompon bawahnya, pokoknya harus rapih. Kalau bisa lebih bagus daripada original. Jadi nih kayak gini. Semuanya perfect, cuma memang akhirnya ada beberapa yang kurang baik. Akhirnya Om Jepta ganti, lampu ini udah diganti baru. Terus yang depan kalau nggak salah spion baru, dan bodi depan akhirnya kita ganti dengan yang baru. Karena kebetulan di bagian sini ada patah. Kita pengen itu nggak jadi tebel, dari belakang juga kelihatan bagus. Sudah ditacap, cuma hasilnya nggak bisa dapat. Mau nggak mau ganti bodi baru. Cuma tangki bodi yang lain itu ibaratnya dari buruk rupa sekarang jadi menawan, ya kan? Bubur ikan lele. Gua nggak ngerti pada yang ngapain pada bubur ikan lele. Dah. Bodi nomor 1 ditacap. Velg kebetulan kondisinya bagus, jadi kita nggak repaint, hanya saja disematkan ban baru. Dan ini nih, pakai ban yang paling tokcer saat ini, ban dari Michelin. Dan ban Michelin ini yang dipakai adalah Michelin Power 6, di mana ban ini kebutuhannya adalah on-road, tapi gayanya, premiumnya, sidewall-nya itu keren banget. Makanya di motor Itali pakai Michelin pun masuk kan. Modern, kesannya sporty banget, racy banget, tapi dipakai juga ini excellent banget loh. Power 6 ini sangat excellent dry and wet performance ya. Dan bentuknya itu loh. Ban itu kalian harus tahu bahwa ban memang ada sizing sebagai standar buat kalian tahu size-nya. Tapi kalian harus tahu setiap merek dan tipe ban, nggak hanya mereknya, tipe golongan ban, itu punya karakter berbeda-beda dalam hal shape, karena karkas, anyaman benang, itu semua berbeda. Kompon bahan material utama ini beda. Ini kalau yang Power 6 tuh bisa bulat, bagus gitu. Nggak lonjong, nggak bulat mendatar. Jadi bulatnya pas. Nah itu di belakang ada Aldo, kita ngomong bulat pas, dia langsung mikirnya jorok. Nah, termasuk selain bodywork di motor ini, baut-baut yang digunakan di motor ini pun juga menjadi suatu perhatian ideal, perhatian detail yang emang kita juga harus perhatikan. Jadi baut-baut yang kita bisa ganti baru, ataupun bisa kita re-galvanis, paint. Ada ini paint nggak ya? Nggak ada deh. Diganti baru, di re-anodize, atau di re-galvanis kita lakukan. Supaya demi proyek ini perfect. Tapi ini motor juga akhirnya kena touch-up nih sama Mr. Jepta. Banyak hal-hal, elemen-elemen yang dia research kalau malam. Habis itu dia bilang dia maunya upgrade. Tapi upgrade-nya supaya kelihatannya OEM plus looks. Nah, OEM plus itu banyak orang ngomong kalau di dunia mobil sebenarnya. Tapi kalau di dunia motor, mungkin kalian nggak tahu. Dimana bagi saya aliran dimana motor itu harus terlihat kayak standar, tapi banyak elemen detail yang sebenarnya di-upgrade, tapi rapih, layaknya motor special edition atau motor performance edition. Apa aja nih sini, kita lihat. Satu, kalian lihat ya, kokpitnya rapih.
nggak kayak dimodif kayak motor special edition. Semua panel plastiknya rapi, segitiga dia sudah upgrade, dia pakai segitiga warna hitam dari Duka Bike. Lalu kalau kalian lihat, tower dari shock depannya ini sudah tidak standar. Tower depannya, jadi shock depannya itu menggunakan tube standar, namun sudah di-upgrade cartridge-nya menggunakan B2BO suspension dengan spek JBH. JBH adalah cartridge fork depan dari B2BO dengan sistem open cartridge alias non-pressurized. Cukup banget buat track day, buat harian. Tapi performance-nya, kalau kalian yang pengguna 848 Evo yang lama, kalian tahu bahwa motor ini mesti counter steering, motornya dibikin empuk, kenyal nggak bisa, jadi harus memang kaku keras, tapi motornya jadi cara bawanya juga tetap beda. Dengan penggantian B2BO gini nih, shock depannya sekarang lembut coy, hidup. Nah, tapi Om Jipta aja yang ngerasain. Kalau kalian mau ngerasain, ya kalian mesti motor kalian yang sentuh. Kokpit terapi, bersih, windscreen pun pakai standar, speedonya hanya dipasangin cover, sekelilingnya pakai cover karbon. Lalu doi pasangin gear indikator digital, karena motor ini pada zamannya belum ada gear indikatornya. Dia pasangin Hiltech J-Pro yang udah plug and play bolt kit khusus 848, di mana Hiltech J-Pro ini dia tuh kalau dari sananya sudah ada pemrograman dari si unit tentang rasio speed dan RPM, sehingga Anda plug and play, dia langsung it works for this bike gitu. Sebenarnya sih unitnya kalau bilang tuh universal, modul dan chipnya, cuma cable kitnya dan juga rasio yang diprogram itu beda tiap motor, karena kan rasio di mesinnya juga beda. Oke, Hiltech ditaruh rapi di tengah, segitiga udah hitam rapi, anodize kilap itu. Nah, dibandingkan segitiga standarnya ya emang ini jauh lebih cantik. Terus di sini kalau kalian lihat ada B2BO udah keren, setang kita pakai pangsi standar, grip pro grip black red, bar end light tech rapi. Jadi kayak harus kelihatannya tuh rapi-rapi, nggak norak, nggak apa, tapi padat, berisi. Tabung rem pakai Brembo Smoke, size besar, size kecil, layak original. Cuma bracketnya pakai Alpha Performance yang fleksibel kayak gini, sehingga kalian lihat tuh, ya kan? Karena kalau di One Tree nih, teknisinya agak OCD semua nih. Tabung rem tinggi harus sama dan posisinya tegak. Offsetnya harus pas. Sehingga unit flexibility dalam pengaturan bracketnya. Nah, kalau pakai Alpha Performance ini, Anda bisa achieve that goal. Sehingga kalau lu lagi ride di motor ini, OCD lu nggak, lihatnya ke jalan, nggak ada OCD ke, kokpit gua nggak rapi, kokpit gua rapi, kayak gitu. Jadi, saya demen lihatnya, rapi. Kebetulan motornya juga dapat dalam kondisi yang cumain oke, jadi rumah saklar kiri dan kanan ini masih dipakai yang lama, nggak perlu diganti. Padahal Ducati yang ini tuh kalau motornya memang suka dijemur gitu ya, itu biasanya cepet buduk tuh ininya. Cuma ini terbukti motornya memang simpanan, jadi rapi, masih dipakai. Di sebelah kanan throttle-nya diganti pakai gas spontan dari Accosato Racing. Dan kenapa sih Ducati ini pakai Accosato kok bisa, motor gua nggak bisa? Karena pada zaman motor ini throttle-nya masih pakai wire, pakai kabel, belum pakai ada throttle by wire-nya atau elektronik. Mas rem tetap pakai standar, levernya pun standar, ya gitu, karena OEM plus. Di sini kalian lihat nih, steering dampernya udah upgrade dari standarnya yang warna abu-abu tuh. Sekarang udah pakai B2BO gas steering damper, warnanya black red, stroke-nya juga pas. Ganteng banget coy. Area kokpit ini tuh terkesan dark, black, tapi banyak noda merahnya. Cakep. Tangkinya tuh catnya mulus, nggak ada bintik, nggak ada debu, kilap, kinclong. Ini cuma kotor nih karena tangan nih. Tutup tangki pakai tutup fuel cap quick lock dari Bonamici Racing Italy. Gampang buka. Semua kalian sih bisa dapetin
sekarang fuel cap quick lock kayak gini banyak brand, murah mahal. Tapi saya cuma mau kasih tahu, banyak yang hitungannya lari, tidak ada lubang udara, seal-nya jelek, udah gitu mekanismenya suka macet, air suka berhenti di tutupnya, abis itu satu waktu tiba-tiba kok nggak bisa dibuka, itu it happens a lot. Jadi kalau yang kalian nggak mau fuss gitu ya, nggak mau pusing pokoknya, udah pakai aja yang pasti-pasti aja. Di sini kalian lihat kita nggak pakein side tank grip karena kita pengen looks-nya lebih clean, cuma di tengahnya dipakein tank pad dari Alpha Performance yang bahannya bukan silikon, bukan rubber, tapi dia mixture special, jadinya keset, tapi nggak mudah kotor, nggak mudah kering gitu. Ini Alpha Performance. Seatnya, dia beruntung seatnya masih dalam kondisi yang sangat baik, karena kalau banyak 848 yang ibaratnya ya joknya itu udah lembes, kulitnya sudah diganti-ganti. Kalau kita lebih demen yang kayak gini-gini, OEM rapi, kulitnya juga masih kenceng bro. Tuh, tail ke belakang, sayangnya memang single seatnya original, cuma di bagian sini yang rubbernya itu hilang. Dan kita susah banget cari original rubber pad yang di sini, karena nggak ada, ya udah akhirnya diganti bikin pakai carbon. Carbon di sini, touch up ini ditambahin lagi elemennya di hager belakang, ada carbon, plain tapi gloss. Dimana kalau misalnya kalian ketemu, biasanya kalau Ducati itu pakainya plain and matte, di motor ini pakainya plain and gloss karena ada beberapa elemen disatukan dari exhaust cap belakang carbon gloss, terus yang dashboardnya gloss, makanya di sini juga pakai gloss. Ini di sini ada nih exhaust covernya, itu juga carbonized gloss. Jadinya karbon tuh emang selalu dipakai sentuhan sporty, tapi jangan berlebihan kalau menurut saya. Karena kalau berlebihan jadi kayak overwork. Kalau kayak gini tuh manis karbonnya, sentuhannya. Nah, di bagian exhaustnya adalah pilihan khusus dari Mr. Jepta, di mana dia bilang surprise buat gue. Surprise, dia beli online sendiri, habis itu datang kita yang pasangin. Dia pilih MIF Suwono, MIFF Suwono. Saya bukan orang Sunda ya, bukan MIF Suwono, bukan. MIF Suwono, double V. MIF Suwono. MIF Suwono ini knalpot sebenarnya quite legendary. Bentuknya menurut saya unik, cuma memang di Indonesia kurang terdengar, kurang terkenal. Bukan berarti barangnya nggak bagus ya kan? Kita audiens tuh, ini nggak pernah kelihatan, jadi kayaknya barangnya jelek. Nggak gitu guys. Coba deh research. Ini di beberapa motor menurut saya ganteng sekali, sama kayak di 848 Evo ini. MIF Suwono ini punya bentuk di mana dia oval, gede, detail, tetap dual. Cuma memang bentuk di bodinya yang banyak lekukannya ini bikin jadi kayak dramatic, keren. Ujung tailnya juga karbon, terus slash, kanan kiri, aduh, cakep banget. Suaranya juga cakep di motor ini. Logonya simple dari dulu, MIF seperti ini. Clampingnya di sini clamping karbon. Jadinya kalau lihat dari belakang, semok bahenol berisi, dari samping dia bikinnya tuh bagus gitu loh. Proporsinya ini, ininya kan tailnya gendut dan tipis nih ke belakang. Sininya munculnya di saat yang tepat, berhentinya juga di saat yang tepat. Cakep MIF. Nah, belakang, tuh. SBK 848 masih mono am. Kalau kalian beli V4S 2025, nanti dia double am. Walaupun keren, walaupun bagus juga, armnya bagus dan lain-lain. Cuma bagi saya, entah gimana ya, mono am tuh tetap ada unikan sendiri. Bayangin motor seksinya dari sebelah kanan, exposure rodanya, terus di mana konstruksi swing armnya tidak pernah terlihat biasa saja, karena dia rigid tapi
sebelah meganginnya gitu loh. Tuh. Jadi ngeliatin swing armnya tuh gede berotot, banyak lekuk, brush tapi black. Keren, keren. Bahkan seingat saya di zamannya, pabrikan Blackstone Tech atau BST di Afrika Selatan itu sempat bikin swing arm buat motor ini mono arm tapi carbon. Dan rigidity-nya lebih tinggi daripada swing arm aluminium bawaan Ducati. Wah, itu kalau barang langka itu dapat disematkan di sini, top, keren abis. Nah, terus kalian lihat di sini di bagian gearing. Jadi ini bagian flange cap-nya diganti menggunakan flange cap dari AEM, warna merah. Kalau AEM itu dia flange-nya jauh lebih kecil, cuma dia punya dynamic design yang cukup oke. Bautnya diganti baut titanium dan rantai menggunakan rantai gold-nya EK Chain. Gold-nya itu kayak rose gold loh. Bukan warna yang kita cari di rantai, kita cari durability, kita cari efisiensi. Efisiensi didapat dari mana? Ini loh, teknologi rantai itu adanya bukan di masalah tebal, bukan di masalah berat. Lebih kepada teknologi seal ring-nya dan kualitas material dan assembly. EK Chain ini pabrikannya masih pure Jepang. Yang pasti motor kalau udah dipakai EK Chain, rolling resistance-nya rendah bro. Berasa banget. Itu tuh movement roll-nya enteng. Kenapa bisa begitu? Karena rantai pas saat di sini maupun di sprocket depan sebelah sini itu melakukan rotasi. Dia bending. Dia bending pada poros pin di mana kalau kalian pakai rantai-rantai yang tidak punya ring seal ring, dia HS, dia pasti enteng karena dia cuma pin plat muter doang begitu. Tapi kalau ada seal-nya, berarti seal itu ngejepit antara pin di pivoting di pin ketemu antara inner plate dan outer plate. Bayangin aja nih. Ini ada plat besi, ini ada plat besi, tengahnya ada ring, seal ring. Terus berotasi. Kalian tahu nggak gimana rasanya kalau ada karet terus diputer? Berat nggak? Keset nggak? Di situ. Teknologi QX ring dia itu yang justru bikin ringnya bekerja dengan baik, tapi saat berotasi dia smooth dan licin. Itu dia yang bikin rolling resistant roda belakang jadi enteng. Itu dia value dari suatu brand EK Chain ini. Dan dia durability-nya luar biasa karena perhitungan antara plat dan pin sama yang tadi bilang. Bahan platnya ini asli Jepang, tempering di Jepang, dan perhitungannya semua rahasia mereka dan inilah kekuatannya. Jadi kalau dibilang semua rantai sama aja, tidak bro. Buktinya saya dan Naim aja beda. Ya nggak Im? Iya. Terima kasih Yesus. Terus kita lanjut, footstep dipertahankan pakai standar. Karena tadi kenyamanan diperhitungkan sama doi di motor ini. Karena footstep aftermarket tentunya posisinya agak berubah dengan posisi dia saat ini. Dia sangat nyaman dan santai. Sehingga ini dipertahankan. Namun di bagian sini nih, di dalam sana, itu sudah upgrade. Motor ini tadinya tidak punya electronic aid. Salah satunya ya quick shift atau blipper. Di motor ini kita bisa pasangin quick shifter dari Translogic, cuma nggak ada blippernya. Kenapa sih? Banyak pertanyaan nih teman-teman juga. Kenapa sih motor bisa pasang quick shifter? Rata-rata semua bisa. Kenapa blipper nggak bisa? Quick shifter cara kerjanya, sinyal dipakai untuk matiin ignition. Kalau blipper itu sinyal sensor ketika Anda melakukan downshift dikirim ke modul blipper untuk melakukan opening RPM dalam waktu cepat, bukaan sekian dan time sekian. Artinya it will connect to throttle body untuk ngeblip. Di motor ini throttle body-nya semua manual alias by wire. Therefore, siapa yang akan memutar? Minimal kalau motor modern dia pakai motor servo, yes you can.
Itu pun mesti dicocokkan dulu antara modul blipper dengan modul ECU yang membaca bank angle bukaan TPS. Jadi makanya kenapa nggak semua bisa pasang blipper dan nggak semua motor bisa convert untuk jadi punya auto blipper. Kecuali memang ada auto blipper dari IRC komponen Italy, di mana motor-motor seperti ini kalian bisa pasangkan blipper, tapi caranya adalah Anda pasang sebuah dinamo besar, bikin kabel dari dinamo ke throttle, jadi yang nanti ngeblip motornya segitu. Cuma masalahnya barangnya gede. Bayangin motornya di mana? Kalau motor balap mungkin tailnya itu kosong, mungkin ditaruh di sana. Tapi kalau motor standar, it's quite impossible to put the motor. Jadi karena saya orangnya suka rapi ya, jadi I'll never recommend to customer orang-orang yang pengen tetap rapi. Terus kalau kalian lihat di sisi belakang ini, suspensi depan udah Bitubo JBH, nah belakang juga ganti full suspensi, ganti shocknya dengan menggunakan Bitubo tipenya XXT. Jadi XXT adalah line up dari Bitubo di mana preload dia adjustable, tentu preload adjustable karena berhubungan dengan weight rider. Habis itu di sini ada knob untuk memutar dampingan Bitubo untuk rebound damping and then compression damping. Dengan fungsi adjuster kita akan bisa melakukan perubahan untuk fine tune. Tapi basically karakter suspensi itu tidak bisa dirubah karena adjuster. Tapi karakter suatu suspensi karena dia punya perhitungan semua body valve, shimming, sistem valving-nya, nitrogennya gimana, tekanannya berapa, itu menjadi suatu kesatuan. Makanya kalau dibilang dari suspensi standar menjadi Bitubo ini, depan berubah, belakangnya pun berubah. Motor ini sekarang suspensinya benar-benar supple. Tapi speed daripada gerakannya benar-benar terkontrol. Itulah kenapa kadang-kadang kita pengen upgrade suspensi. Karena kenikmatannya tiada tara, bro. Bawa motor jadi lebih nyaman dan aman itu goal semua orang. Bukan cuma the looks gitu. Kalau mau looks-nya ya apapun juga bisa gitu. Tapi ini pun ganteng kok ya. Motornya merah, banyak elemen hitam, subframe belakang hitam, knalpotnya karbon dan brush stainless steel. Di bagian final gear ada kayak goldy sedikit, ininya steel, ininya merah. Begitu suspensi merah, semuanya berpadu harmonik. Jadinya rapih tapi padat. Nah, ini kayak gini. Di sini kalian juga lihat juga udah pakai sleeve clutch dari CNC Racing. Tentunya ini dipakai karena kopling hidrolik di 848 itu tidaklah ringan seperti hidup ini. Hidup itu cukup berat, tidak ringan. Tapi kita percaya semuanya pasti bisa. Saya juga pengen hidup saya ringan kalau CNC bisa bantu saya. Tapi ini cuma buat kopling aja. Mungkin Pak Robi di sana bisa meringankan hidup saya. Bisa, Pak? Nah, jangan cengeng dong. Masa hidup kita baru begitu kita cengeng. Kita seberapapun berat hidup ini bisa kita tempuh. Besok-besok sama Tuhan dikasih yang lebih berat lagi. Beri lagi. Jangan pernah menyerah, ya kan? Kalau dikasih tantangan, itu karena kita mau dijadiin pemenang. Oke, sekarang di bagian depan, motor ini ada juga dilengkapi dengan beberapa protektor yang memang sekiranya kalian perlukan kalau motor ini dipakai harian. Cuma sebelum itu nih, saya mau kasih lihat nih. Tuh, baut-bautnya kan. Baut tuh kalau rapi, nggak belang, tapi rapi. Asik bro, lihatnya. Nyucinya juga asik. Moles juga asik. Pulang kerja, pulang. Poles, ya kan. Dipanggil bini, naik. Bini udah tidur, turun lagi, poles. Kerjaan laki, kita sama-sama tahu kan. Nah, di motor ini, di balik fairing ini, disematkan frame slider dari RNG Racing. RNG Racing still the best protection part for your bike. At the moment, the best. Kok nggak kelihatan, Om? Yes. RNG Racing bikin frame slider di motor ini sistemnya
under fairing, alias dia bentuknya ada slider di belakang sini sampai di belakang fairing. Tujuannya apa? So you don't need to cut a hole di fairing yang bagus ini. Bukannya apa? Bayangin dengan bentukan dan lain-lain. Kalau ini dibolongin, menurut saya seni bodinya tuh udah beda. Jadi dia bikin ada di belakang sini, ya sudahlah. Tapi efek nggak? Efek. Dulu saya punya beberapa customer low side crash. Yes, he damage the fairing. We need to replace atau kadang bisa kita bodyworks ya. Tapi di belakang sini itu banyak komponen-komponen yang penting. Radiator, water pump, chassis, ada apa lagi ya? Ada electronic parts, itu semuanya terlindungi. Sehingga tidak terkena kerusakan. Karena kalau itu yang rusak, itu damage-nya fatal. Dengan adanya slider, at least hanya fairing yang damage. Itulah bedanya. Jadi nggak selamanya frame slider itu harus sampai ngelindungin fairing. Dibikin sejauh mungkin dan lain-lain. Dibikin sepanjang mungkin. Setiap ada baut dibikin tonjolan. Bahan material bobinsnya pakai bahan besi, bisa slider, bisa diputar dan lain-lain. Please, kita sama-sama nih pelajari lebih baik. Ingat, kita pasang pengaman itu buat proteksi resiko yang terlalu dalam. Dibilang 100% tentu tidak bisa, tapi lebih nggak dalam. Tapi jangan sampai Anda pasang part-part kayak gitu, bisa dipasang, tapi justru nanti kalau ada kejadian, kadangkala itu alat bikin rusak lebih parah lagi. Yang tadi saya bilang nggak boleh bikin terlalu jauh. Bro, fisika, lengan kuasa, lengan beban. Ya, makin panjang berarti bendingan di dalam energi yang cukup untuk membengkokkan sisi dalam makin kecil. Itu semuanya harus diperhitungkan, bro. Bener. Ya kalau nggak mau ngitung, pakailah well-known branded untuk reputasi yang performance-nya baik, bukan sekedar terkenal. Di sini dia punya dash panel, memang masih menggunakan yang plastik bawaan standar, cuma di stikerin dengan pattern karbon. Tapi soon yang ini akan disematkan panel dengan carbon gloss. Cuma saya jujur juga masih ragu-ragu karena dengan dashboard ini karbon, saya merasa bahwa kayaknya karbon di motor ini juga jadi kebanyakan. Tapi dibiarkan kalau pakai plastik standarnya itu juga agak terkesan lusuh dan cheap. Karena material plastiknya tuh, bodinya tuh memang agak sedikit abu-abu yang agak kusam. Jadi emang quite tricky untuk yang sisi sini menurut saya. Ya untuk sementara ini kita stikerin karbon masih oke lah. Di bagian depan protektornya, kalian lihat ada slider, Fox slider di sini. Sama side crash ngelindungin kaki-kaki depan. Brembo kaliper di Brembo 848 FY memang bawaan standar. Shocknya mengkilap non rupawan. Di sini ada stiker B-Turbo karena memang motor ini sudah pakai bi-turbo. Nah itu sebenarnya cara bacanya. B-Turbo. B-tube, bi-turbo, dual tube. Disc brake depan menggunakan disc brake Brembo Oro. Jadi ini bukan disc brake asli, ini sudah upgrade pakai Brembo tapi serial Oro. Brembo itu ada dua line, Brembo OE dan Brembo Aftermarket. Ini adalah line up dari Brembo OE, jadi disebut Brembo Oro. Semi floating disc brake dan baut-baut di bagian dalamnya sini sudah di-upgrade menggunakan baut titanium dari Alpha Performance, velg standar, ban Michelin Power 6, dan terakhir protektor radiator. Nggak lupa, motor ini radiatornya juga udah mulai langka. Jadi dipasangin radiator dari RNG Racing, terproteksi tapi masih high flow udaranya. Jadi nggak bikin motor jadi lebih panas. Ya, alhasil kalau kalian lihat motor ini, kalau dari jauh banget, ini kayak 848 standar. Ya, kayak 848 standar, tapi cakep. Lihat lebih dekat, banyak perintilan yang
padat, high-end, dan setiap elemen tersebut punya sumbangsih performance atau function dan estetik yang sangat besar. Dari mana tahu kalian estetiknya besar? Coba aja dibalikin standar. Kalau bikin mata lu langsung, aduh, dan put it back, gitu. Motor ini bagi saya adalah motor yang cukup sentimental, alias menyentuh perasaan karena passion orangnya dan juga historinya. Dan juga menurut saya motor ini sangat keren karena well complete build. Bukan sesuatu yang semua barang diganti atau dipasang, cuma motornya rapi gitu bangunnya. Nggak pengen apa kalian punya motor-motor kayak gini yang kalian bisa gunakan dan juga bisa kalian pandang di rumah di ruang tamu dan membawa kesenangan gitu. Ya kan? Nah, thank you ya Om Jepta udah percaya di One3 dan juga motornya udah boleh gua review dan gue juga boleh sebut nama lu. Dan I hope you enjoy the bike because that's the essence. You own it, you build it, you happy, and you make a memorable life journey with it. Itu yang nanti pada masa tua kita bisa ketemu lagi, reuni, dan berbicara tentang memori-memori yang indah seperti ini. Hidup Anda benar-benar berarti dan diisi dengan memori-memori indah. Cakep ya. Thank you for watching videonya One3 Motorshop. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di video-video selanjutnya dan ketemu juga barang-barang unik. Kalau kalian punya ide harus apa kira-kira saya ketemu motor siapa atau apa yang saya lakukan di One3 Motorshop. Kalau kalian punya ide kapan saya harus bikin YouTube ya kan, bikin video YouTube. Siapa tahu kalian punya ide dan atau keinginan, saya pengen dengar. Tapi ya mohon maaf belum tentu saya harus turutin kan semuanya. Karena I only do what I wanna do and I like to do. Because I'm happy to do it. Saya berharap video ini tidak sia-sia, kalian mendapatkan sesuatu di situ dan ya that's why YouTube itu disebut sebagai video sharing. Well, when I share something with you and it's kita sama-sama happy lah. Oke? Thank you. See you next time. Jangan lupa kunjungin One3 Motorshop di Alam Sutra. Kalian cek aja Google Map kita ada di mana. Dan kita ada media sosial di Instagram @One3 Motorshop kalau kalian pengen lihat keseharian kita. Sampai jumpa, sehat selalu dan saya doakan kalian selalu banyak rezeki dan sukses. Amin. Bye-bye.